Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Mboten sampean ben ngertos nek kula niku wong alim sing disanad tenan ora kok sampean awur-awuran pribon ojo. Wong kula mamang mbek to iso ngiyai iku menarike krana hizibe mandi apa krana macane akeh. Karena kita jalan minta seorang alim kok sing ngaji akeh, jebule maca pengasihan, paham? Dadi ora krana ngalim tapi krana maca napa? Pengasihan. Curang napa? Curang. Mestine kiai menarik mergo ngalim, ora kok mergo maca napa? Pengasihan. Curang, cara kula niku curang. Gak fair. Orang ngalim kok menarik iku gak fair, cara kula mboten fair. Ya kecuali nak sing diomongno sing ringan-ringan itu ora apa-apa. Itu memang sudah dibahas. Misalnya daerah yang cara keluar mataharinya tidak kayak Mesir. Tentu konteksnya saat itu Mesir karena ngarangnya di Al-Azhar di Mesir. Itu menjadi pengacu akrobil bilad, negara terdekat secara matla, secara apa? Karena sekarang itu kita punya masalah besar ketika era GPS terus era sekarang. Iki kula terangno riyen. Ben sampean ngaji ben mboten kesasar, ben ngaji ilmiah. Fikih yang sampean baca kayak Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahhab. Itu kan ya itu tadi, kita ini secara giyu delalah sama dengan Mekah, sama-sama diluati napa? Khatul Istiwa. Sehingga kita memang tidak punya masalah ketika ono takbir tulu usamsi, huruf samsi sama saja. Coba andaikan sama orang Afrika kutub utara atau kutub selatan. Sering ini dibokas-bakas barangnya rata ono apa? Padahal di sana sekarang ya banyak juga seorang muslim, banyak sekali sekarang. Di Inggris juga gitu, misalnya siang sampai 16 jam. Sekarang itu kalau nanti ya, dari Jakarta niku jam 12 tepat. Niku moro Mekah teng Jeddah. Niku normalnya kata kru pesawat itu kan 10 jam. Berarti normalnya kalau jam 12 sampai sana itu jam 8. Jam pinten? 8 malam, nggih. Jam pinten? 8 malam. Ternyata sudah terbang 10 jam, landing di King Abdul Aziz jam 5 sore. Sebelum matahari terbenam. Ya karena terpaut 4 jam. Kita dengan Mekah terpaut pinten? 4 jam. Jadi sudah terbang 10 jam, tetap aja kalau urung matahari urung buka. Mulane kalau kita mengikuti tulu samsi huruf samsi, wong sugih iku ora usah poso. Iso sampe ora usah poso. Lho iya, ngalor ngidul ngetan ngulon. Lha mboten niki dadi nyewa pesawat. Jadi misalnya kalau sampean di sini, paham ya? Jam 2 malam mau imsak jam 4, terbang saja ke Arab Saudi. Engko nang kono JM muangan terus. Engko wayahe buka maro Indonesia. Lewat ini cerita ya, betapa fikih yang kita pegang kayak takrib kayak Mu'in itu semuanya dalam konteks yang diliwati khatul. Kita ini punya masalah fikih yang tidak diliwati khatul istiwa. Yaitu sekarang ulama Al-Azhar juga rapat dan semua ulama di seluruh dunia itu ya rapat. Jelas mungkin sampai Anda diundang dan itu sudah tepat. Paham ya? Tak pikir itu sudah benar. Undang-undang jenengan itu sudah sudah benar. Nah, artinya ini cerita balik itu loh. Misalnya kalau mikir ngotor sampai buat tamu ini buat jalui panges itu betapa kriminalnya sampean. Maksudnya ini balik betapa mengganggunya sampean. Ulama apa sinau buat ganggu, buat perkara jaluk nopo panges itu untuk jeneng panges. Jeneng anak sopoy bapak yang ngono tak rapodo wae. Ini memang perlu didiskusikan. Ya sekarang mulai dibicarakan. Apa mungkin Pak bahaya pakai ukuran bintang saja, jadi tidak pakai ukuran matahari tapi ukuran bintang dalam konteks kutub utara, kutub selatan. Karena yang punya posisi fixed, posisi permanen itu hanya bintang. Itu mulai dipikir. Karena kalau matahari kan sekarang kita tahu kan misalnya sekarang subuh jam 4, jam 5 padang, kadang sampai jam setengah 5. Yaitu yang disebut yukawirul laila 'alan nahar wa yukawirun nahara 'alal lail.
Kalau bintang itu kan wabinat mihum yahtadun. Selama ini kayak pesawat, kayak apa GPS itu kan ngacu garis nopo bintang, bujur bintang, garis bintang. Jadi koordinat bintang. Itu mulai dibicarakan. Karena memang sekarang Islam itu mengglobal. Sama kalau lihat Manchester United live itu. Di sini ngelihat jam 9, itu kipernya cek ngiyar-ngiyar kena nopo. Sering ini. Kono-kono apa? Di sini uang yang kono anggar bengi ning kene sak donya nggih napa? Bengi. Sakniki orang tahu. Sampai nak ndelok traweh ning Arab, jadi kiye-kiye desa, wong Arab khusuk-khusuk. Nak traweh nganti jam 2. So jare sapa ngarep khusuk-khusuk. Nek jam 2 ning kene ning kono jam 8 ya biasa wae, asline ora kok jare traweh nganti jam pinten? Nganti ora sahur, cek traweh. Waduh. Oh, kandhane wong bodho, repot. Itu kali wong bodoh yakin dari ono wali atau jumatan ning Indonesia. Mergo jumatane ning Mekah iku wong wali buento, wali ra tau ngaji. Ning kene jam 1 Jumatan, ning Mekah jam 10. Apa jumatan mbek buyute. Sini dengan Mekah terpaut 4 jam. Jadi nak muni jam 1 bar Jumatan ning Mekah iku goblok-gobloke wong. Mergo ning Mekah jek jam pinten? 10. Iku ora ngono napa? Jumatan. Nah, tapi sing dikandani wong bodoh ngandel pisan. Dadi partai bodoh. Partai napa? Nah, cara kula dikandani wali bento. Lho nak muni ngene rada masuk akal, senajan to bodoh di masuk akal. Pak Wali kok mboten Jumatan. Engko Gus, Jumatan engko ning Mekah. Nak muni ngene cek rada ilmiah. Nak muni wis barengan ketok. Mau bodoh banget to. Merokap. Lho nak muni engko kan cek ilmiah to. Ijek napa? Ilmiah. Senajan itu ya bodoh nih. Karena gak mungkin wali betul cara berpikir kayak dia itu udah mungkin. Wali betul tentu kayak umumnya orang. Jumatan, isu umumnya wong. Terus kula wonten nggih Jumatan iki biasa. Ya kok guri, kayak umumnya wong kan syaratnya kok umumnya wong. Ya termasuk kok guri kok umumnya napa? Oh. Ya sudah. Nah sekarang itu kan menjadi masalah fikih itu tadi. Misalnya orang Arab, orang Arab imsak puasa dari Mekah. Imsak puasa dari budi Mekah. Dia terbang ke Indonesia normalnya sekarang 10 jam. Terus dia poso lagi 5 jam, misalnya jam 11 ya atau jam 10 jam 10. Lah dia mau Indonesia, seret mau Indonesia. Puasane orang genep 12 jam dari Indonesia wis surup. Iku buka ta urung? Ya iya itu memang sekarang itu menjadi pertanyaan itu. Jadi itu memang pertanyaan ilmiah atau sebaliknya. Wong Indonesia wis poso nganti 12 jam. Moro Arab gak buka. Mereka itu tadi saya pernah tenan niku. Kok Jakarta jam 12, Jidan jam setengah 5 jam 5 tenan. Nggih cek ono srengenge. Niku buka apa tetap ngenteni surup? Lah sampean kepengen selamat gak resiko ya ngenteni jujur tapi sing walian wong Arab pada Indonesia. Pasane urung genep 12 jam misalnya. Kurang 5 jam untuk Indonesia wis napa? Buka. Atau misalnya sampean saiki sampean wong Bojonegoro sugih. Wis sampeyan lesu terbang pro NTT. Atau pro Jepang kan wis napa? Wis suruh. Kan lumayan ngirit 2 jam. Bang, itu kemarin didiskusikan oleh pakar-pakar fikih. Saya termasuk, alhamdulillah saya termasuk yang diundang mewakili, ya kalau diwakili, dianggap ulama, dianggap profesor ya roh, pokoknya kalau diundang, itu memang penting untuk didiskusikan. Sehingga kita sebagai ulama punya tradisi mendiskusikan, mencari solusi. Karena pertanyaan ini sekarang sudah transparan, karena banyak umat Islam yang di kutub utara, kutub selatan, dan sekarang juga ada GPS. Hanya GPS itu geosistem itu tahu betul posisi masing-masing. Sehingga ulama itu sudah tidak bisa nebak-nebak. Sampeyan ingat masalah kiblat dulu agar madhep ngulon dianggap mesti bener. Sekarang itu terpaut 2 cm dimasalahkan. Karena kok iso wae madhep Meksiko madhep. Karena kalau di sini terpaut sekian senti nanti antar negara. Iku sholat masa madhep Ka'bah sebelum madhep Mesir penari perut waduh. Memang sekarang masalah betul semenjak GPS, semenjak ada teknologi GPS, semenjak ada keahlian astronomi falak.
tentang yauma rasdil napa kiblat. Itu kelihatan sekali memang sekarang yang keliru. Misalnya di bulan Februari jam 2 atau 3 itu matahari tepat di atas Ka'bah, tanggal sekian, lama di atas Ka'bah sekian. Itu memang sekali yang keliru betul, paham ya, no? Sehingga ya sudah begitu. Nah, biasanya kita ini kan sholat asal madhep. Saya sendiri kalau sholat ya karena asal madhep ngulang nonton. Tapi saya secara ilmiah sebenarnya protes. Secara ilmiah memang bisa tepat. Kalau sekarang tuh bisa apa? Sehingga kemarin Depak itu kan semua masjid se-Indonesia kan distandarkan ya kiblatnya. Tapi ya sebagian ulama memang menentang. Kalau menentangnya karena ilmu tidak apa-apa. Itu bagus. Makanya Abu Hanifah itu termasuk orang yang longgar. Jadi maksudnya Ka'bah itu Masjidil Haram. Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Wajar Masjid Haram saiki luas, jadi cara meleset ke Ka'bah ya cek kena pager-pagere. Lho mboten sementing mlesete ora ado-ado tok Mesir misalnya itu. Itu ada yang lebih ekstrim lagi, Masjidil Haram muradan bi Makkah. Sementing orang muni Timur Tengah apa. Tapi ini penting kalau aturakan sehingga tidak menjadi polemik. Jadi monggo yang kepengen detail gitu monggo. Tapi yang kepengen detail berlebihan itu secara ilmu matematika ya goblok. Kalau guru saya Kiai Maimun termasuk yang menentang detail. Mbah Mun termasuk yang menentang detail. Saya sendiri itu yang menentang detail. Cuma saya dengan alasan yang terlalu detail itu juga goblok. Misalnya kamu pakar Rasdul Kiblat, pakar GPS. Dia pakar nopo GPS. Ya kalau nggak sering guyon sampai sing tukang ukur, kalau kiai tetap dimintai konsultasi. Logikanya gini, Ka'bah itu luasnya sekitar berapa? Ono 12 meter? 15 ya? 15 meter. Nah ingin tepat berarti semua bangunan masjid itu luasnya tidak boleh 15 meter. Kalau melebihi 15 meter, bentuknya masjid kudu cekung. Paham ya? Kalau ingin tepat napa Kak? Apa? Jadi sing 15 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 15 meter kudu mulai melingkar. Paham ya? Apa wani Depak gawe aturan ngono? Kula tambe-tambe Depak. Kula yo ora nyangka Gus, nek ana ulama sing kritis kok jenengan. Wah Gus iku gak cangkem elek. Lho ora cangkem elek, maksudnya nak padha-padha. Ya kalau baleni nak Ka'bah 12 meter, yang 12 meter oleh lurus, tapi yang lebih 12 meter kudu mulai ceko. Karena sekali melebihi setengah meter atau 1 meter dari arah lurus, berarti dia mesti gak nabrak Ka'bah, paham ya? Apa wani ke fatwa semua masjid kudu napa? Ceko. Jare pegawai Depak cangkemmu lho iku ora urusan. Sakniki malah dadi santriku. Mboten resmilah ngaji ya Gus kula bae. Kula ya pancen ambek ulama kudu ngaji ya. Jadi sebetulnya itu sama. Jadi kalau yang terlalu fanatik persis Ka'bah itu juga nanti masalah. Yaitu bentuknya yang 12 meter atau 15 meter oke, tetap lurus, tapi yang lebih dari itu kudu napa? Cekuk. Malah ana bar itu diskusi. Paham ya? Malah ruwet toh. Malah ini cara kula, sementing malaikat Jibril roh kepatih wis nulis pokoke kaya pas salat wis dimaklumatkan mustaqbilal kiblat. Sementing sono catetane kemudian apa mustaqbilal sedok Meksiko Allah. Niate apa mustaqbilal kiblat. Jadi cara kula niat iku pancen bener jare ulama fikih darani sunat. Tapi dalam konteks sekarang cara kula wajib. Ben jelas pengumumannya napa jelas ini pokoknya catat malaikat kula muni mustaqbilal kiblat. Lha mergo gak mungkin kula yakin Tohara tahu mikir detail ngeten mboten. Karena trik mubalagh itu pokoknya ngomong mustamiin dengar senang niku pokoke trike. Kula di kanca mubalagh teng Yogyakarta niku dia itu Muhammadiyah, tapi mubalagh laris dia. Itu kalau pidato di musola-musola itu ibu-ibu tahu doanya pengajian. Nopo Pak Yai? Bismika Allahumma ahya. Wa bismika nopo? Ini padahal dia itu Muhammadiyah.
Dia teman dekat saya. Terus Bapak kan punya tradisi pesantren ya. Biasanya kalau pesantren itu kan NU, tapi Bapak ini ya enggak, saya pokoknya wong alim ora NU orang Muhammadiyah gitu ngomongin. Ya terus ibu-ibu kan protes, Pak Yai, Pak Ustadz itu kan doa orang tidur. Ya kan sudah pas, biasanya ibu-ibu kalau ngaji kan tidur. Itu ternyata si mubalek teman saya itu sengaja, dia karena dendam, mengira ngaji kok nopo turun. Sekalian diwarai donga nopo turun. Ibu-ibu tahu doanya pengajian apa Pak Ustadz? Bismika Allahumma ya. Bismika Allah. Terus ibu-ibu kan tersinggung ya, terus akhirnya enggak saya enggak tidur. Kalau enggak tidur ya doanya pengajian Allahumma ftalana terus diajarin. Bicara kalau nak kiai-kiai desa ngaji diwari donga niku mawon. Karena separuhnya nopo turun. Jadi memang detail itu masalah. Lalu kalau nanti ketika saya dulu di Sarang jadi Rois Fathul Mu'in itu pernah ditanya gitu. Urutan-urutan dalam fikih nambah detail rusak kabeh, hukum rusak kabeh. Itu tadi misalnya afdhalus sufuf as-saful awal. Terus yang paling afdhal sing an yaminil imam. Jadi sing paling afdhal itu saf awal, sing paling sisi kanane napa? Imam. Lha iku jare sebagian musairin takok kok. Mbok ngene lho Gus. Nak ngono desain masjid iku keliru, Gus Imam kok tengah. Dari masjid imamnya kon. Jadi imamnya didempasno ning kidul, paham? Supaya semuanya makmum minil imam. Jadi ini intinya. Jadi kalau kecerdasan, wong kecerdasan itu ruwet. Jadi cara desain masjid yang sekarang itu tidak menunjang afdholiyah karena masih ada yang an yasaril imam yang dari sisi kiri. Coba imam dempas noneng kidul, nanti semuanya an yaminil imam. Itu kalau sudah desain kan gelem ra gelem ngono Gus kejadiannya. Nah, itu aja. Trik-trik mendapat afdholiyah. Jadi imamnya didempas noneng putih kidul. Ben kabeh an yaminil imam. Wah. Cangkem elek tapi cerdas. Aduh, pusing. Aku terus aku akhirnya tak. Lho misalnya kowe tak turuti, ide gilamu wis tak turuti. Wis idemu sing ruwet iku tak turuti. Terus nek wis kejadian ngono paling afdal sing ndi? Wis kabeh an yamin imam sing paling afdal sing ndi? Ya sing paling parek ya kerubuti wae imame. Loh, artinya masalah kan tidak selesai setelah imam didempas noneng kidul, nanti kan ada masalah. Lalu ya dengan posisi ini komposisi begini sing paling afdal sing di tentu sing paling parek anak ngono kerubuti ae muter. Buat ini cerita ilmiah betapa aturan-aturan dalam fikih afdaliyah itu ora usah mbok aplikasekno terus begitu. Nah mbok aplikasekno misalnya tadi yang percaya GPS, kalau Ka'bah luasnya 15 meter berarti tidak boleh ada masjid yang melebihi 15 meter. Terus kok gerbong sepur kabeh masjid kan? Ini kalau cerita. Mulane Nabi ngendikan halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun. Wong sing jero-jerokno agama iku rusak. Ya karena memang masalah agama nek jero-jerokno ruwet. Halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun itu rusak. Makanya saya sebagai ulama itu kudu ono uraan. Ulama itu harus ada ketidakseriusannya. Nak kabeh ulama serius malah rusak. Untung sing biasane serius rapati apa? Lillah. Nah ulama kecenderungannya tidak nopo serius. Tapi ketidakseriusannya justru untuk menjaga konstitusi nopo agama harus yasiru wala tu'assir. Harus gampang. Paham itu tidak yang pakar-pakar GPS, pakar yang maros tilkiblat itu harus ngomong ngaji kula niki. Ini peringatan. Jadi oke lah kita seneng detail karena di era global itu memang mudah sekali untuk nopo detail. Tapi kalau terlalu detail nanti konsekuensinya masjid harus lu mulas pinten? Di luar iku kudu cek. Terus walam yakul bihi ahadun ora ono ulama waras sing ngomong ngono kan ya ora ono. Lho nggih to logikane kan gitu kan. Kalau untuk menuju satu titik yang melebihi garis titik itu harus nopo cek. Operator lucu.
Kabeh masjid bentuk U. Ini penting kalau aturakan. Jadi itu mesti rusak kalau kita. Makanya saya termasuk dalam hal ini sependapat kalian guru kulo, kalian kiai-kiai. Asal menentangnya an ilmin ya karena tahu. Seperti saya, seperti guru-guru saya itu menentangnya karena tahu. Ora kok menentangnya, wah iki dhisik masjid wali, kowe mbek wali sing wis mati-mati rak pinter wali. Wah kotok-kotokan jenenge. Ini buatan ilmiah nih, maksudnya nak kepingin ilmiah itu tadi. Kalau memaksakan ainal Ka'bah itu ya harus seluas nopo Ka'bah. Ya mau tuh kali. Kalau afdalus sufuf an yaminil imam bukan berarti imamnya didempes nonton itu. Kidul. Kalau didempes nonton kidul, kabeh an yaminil imam. Ya masuk akal ini. Ini oleh takok ya cerdas. Lah iya lah Gus. Kiai sudah tahu kalau yang paling afdal an yamin imam, gak imam kok tengah, itu tetap orang sing kok kiri. Imamnya dah kok pola apa? Gitu. Ben kabeh an yaminil bar. Paling nyuara ngadepi wong cerdas, nakal uteke utek nakal. Ya jane gue sing ngandani kula. Jenengan jugeman wis kusuk teman-teman. Kok mari swargane awar Kanjeng Nabi awar kiai-kiai. Lah piye? Gak penak sungkan. Mereka ning swarga kan wong pegawene ngeloni widadari makan-makan. Nak kumpul gurune kan apa? Ketemu wong cerdas nakal repot. Seloro-loro tenan. Buantah ora kena. Ya sudah gitu. Wah, repot. Semua ngadepi wong cerdas napa? Nakal. Nah, Nabi Abu Nawas jadi legenda mergo cerdas nakal. Wong karo anudani rahmat di mlayu rahmat disalahno kancane. Jadi Abu Nawas udan rahmat kok melayu. Jadi alasannya timbang tidak rahmat. Ya udah masuk akal ya, lari dari rahmat itu ya jelek. Tapi kena arah melayu kau udan berarti tidak rahmat. Itu juga napa? Jelek. Abu Nawas ra kurang pasal. Abu Nawas, udan rahmat kok kowe melayu, berarti melayu kok rahmat. Nah, timbang idak-idak napa? Rahmat. Niku maksud kula nu gadah kitab asline tek Abu Nuwas, itu bahasa Arab. Dia memang legenda kecerdasan. Dia itu orang soleh. Dia itu penyair soleh yang melegenda. Jadi dia keceluk wali itu gara-garanya sederhana. Jadi Harun Rasid itu seorang raja yang soleh. Sebuah piye ceritane walhasil dia mlaku-mlaku ning kerajaan ngertos sebagian amat nopo jariah niku pas atus. Dulu kan enggak ada jeding tertutup kayak sekarang. Wah, terus ninggawan bono-bono niku beliau roh itu seneng. Padahal delok kok guridak mbok ketok rambute mbok apane kok. Ini jelas iku seneng. Apa zina rawani karena dia orang nopo soleh. Tapi lali ra iso, repot to. Zina rawani lali gak iso, repot. Akhirnya untuk melupakan itu dia memanggil penyair-penyair yang di depan pintu istana. Pokoknya dia ndak zina tapi lali. Aku pokoknya ceritani sing mari iso turu. Kabeh penyair itu cerita sing aneh-aneh. Jebule jam 11. Wah, goblok kowe jebule cerita masih kamu malah ra turu. Ono penyair neh diundang cerita. Jebule raja malah nganti jam 2 ra iso turu. Mergo asik. Ceritanya saking asiknya. Orang Abu Nawas diundang cerita. Wonten semut raja. Semut itu penasaran kepen roh jerone kuping. Bareng mlebu badheken. Wah jebule ra enak metu meneh. Metu penasaran ning jerone kuping ora apa mlebu meneh. Bareng mlebu gak nyaman metu meneh. Bolak-balik. Sesuai raja, mas sebenarnya mantuk cerita orang karu-karu. Akhirnya setelah raja itu tidur terus eling dene. Ternyata yang memenangkan itu sinten? Abu Nawas. Jadi ternyata dia malah cerita yang tidak asik, gitu. Yang kacau, yang apa? Yang kacau. Nah, itu yang lucu itu ditanya sama raja. Kenapa kamu cerita sekacau itu? Atau eling semut, tibang eling rambut kok gurih malah iso turu.
Lah itu terus Harun Rasid bilang, hal nakop tadi. Apa kowe nginceng aku? Enggak, aku mboten nginceng. Apa tadi malam kamu nginceng saya? Peristiwa. Enggak, saya enggak. Wah, semuanya itu huruf terus. Wah, iya orang sembarang orang gitu terus. Ya terus jadi legenda itu terus. Ya, terus dia dianggap wali gitu. Keurusan pengincengan. Tapi cerita waktu ini buat tenan bu, kalau ya rata. Saya baca banyak, ya, mulai kitab serius sampai kitab yang tidak apa serius itu berarti. Semut mlebu, bareng tak jeruk ra enak metu. Cek penasaran mlebu pola. Metu opo ora enak kabeh sak turu aja. Ya terus tidur. Pun balik teng ngaji. Sehingga era umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ndak bisa ingkar bilyat tetap menunjukkan ingkar. Yaitu tadi, tapi catatannya tadi ya, jangan lupa ngaji saya ya. Tetap apapun vonis kita bahwa maling jenenge maling. Jangan sampai nggak maling jenenge kreatif. Misalnya lonte atau selingkuh, ya tetap ben jenenge selingkuh lonte. Ojo mbok arani hak asasi manusia. Meskipun saya ulang-ulang lagi, kita tetap memberi harapan. Siapapun tetap berhak mendapat rahmat Allah. Mulane Kanjeng Nabi suatu saat pernah beliau itu pidato ngaji. Beliau itu kamane ngintimidasi urusan akhirat. Kamu bisa tertawa-tawa, padahal mati pasti di hadapan kamu dan kamu tidak pasti masuk surga. Sehingga sahabat itu do nangis, zarifat minal uyun, wa wajilat minal qulub. Sahabat do nangis do haru. Karena Nabi hanya ngintimidasi dengan tanda kutip, hanya menpresur urusan akhirat, menghentikan akhirat tok. Wong wis ati cilik. Sampai sahabat ana sing sumpah, wis aku nak mulai ra bakal ngumpuli bojoku, ra bakal mangan daging, pokoke ibadah. Tapi ketika Nabi masuk ruangan, itu ada Jibril. Terus kata Jibril, "Ya Muhammad, saya diutus Allah, lima datukon itu ibadi. Kenapa kamu bikin hamba-hambaku putus asa?" Nabi keluar lagi senyum-senyum, merapati intimidasi. Sahabat-sahabat gawok. Tadi se-ekstrim itu, sekarang kok lucu. Nah, sampean kalau nggak percaya ini lihat di Ihya di Kitabur Roja. Terus Nabi ngendikan bikin satu kaidah, bikin satu nopo kaidah. Kaidah seorang ulama, seorang dai, seorang mursyid, dan kaidah ini berlaku ila yaumil qiyamah. Niki rungokno tenan iki. Kaidahnya seorang mursyid, Nabi dawuh, ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Ini saya apal teksnya. Ini hadis kila itu mauqufun ala aliyin, tapi sebagian ulama meyakini itu hadis marfu, memang hadis. Ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Qalu bala ya Rasulullah. Apa perlu saya ceritakan ke kamu siapa orang yang benar-benar pinter, yang benar-benar al-faqih kullal napa? Faqih. Terus qalu bala ya Rasulullah, qal malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Orang yang tidak bikin orang lain putus asa dari rahmatnya Allah, tapi juga tidak bikin orang nyaman dari azabnya Allah. Itu disebut hidup itu bainal khaufi war raja. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Nah ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang tidak seimbang. Ada kiai mau cerita swarga, ada yang cerita neraka. Itu harus normal itu tadi. Jangan sampai orang jadi kunut putus asa. Tapi juga jangan sampai orang merasanya nyaman. Ini penting kalau aturakan yaitu tadi. Tapi bahasa tadi tetap nggak boleh dirubah. Inna wa ta'ala la yansi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Itu bahaya sekali kalau hukum dirubah-rubah. Sebetulnya kita enggak apa, wong orang alim kita arani ngalim ora apa-apa, tapi setelah kita katakan alim kurang fatwane melingkar kan menyesat. Makanya Nabi tetap menghentikan Inna wa ta'ala la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'u binal ibad walakin yanzi'ul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa. Nabi meskipun orangnya santun dan Nabi itu orang paling ahsanil khuluq, akhlaknya terbaik, tetap bilang kalau orang alim sudah mati ya orang akan mengambil pemimpin ru'asa'ah juhalan. Nabi tetap bilang itu juhalan.
Kenapa Nabi tetap bilang juhal? Kalau orang bodoh dikatakan alim, akibat dari dikatakan alim, dia kalau fatwa dipercaya. Padahal fatwa dia melenceng. Makanya misalnya, kalau cara ditakut, nak Tuhan nyakang angel, darah di bodoh, angel. Enak sing jelas ini malah enak. Repot. Ini itu saja kan kasus-kasus nyata yang orang antara ngalim, berang ngalim. Terus membingungkan fatwanya. Mana kalau cek seneng tuh gelem ngaji benang misalnya bodoh nih cek sidik karek buat sidik. Jadi tapi nyakang haram, nyakang kenapa? Haram. Nak bodoh kan karuan oleh fatwa, nak ngalim oleh fatwa. Tapi nak benahuma. Mulane kaya panitia swarga paling mangkel mbek penghuni Araf, Ashabul Araf. Mergo nak ngetokno nampan mangan kangelan metu bareng. Ngel-ngel wong Ashabul Araf napa? Sing neraka kan jelas, sing swarga jelas. Tapi nak sing pager cara pelayan nak bingung, sing pager ngel-ngel wong. Padahal sing pager pirang-pirang kok sampean-sampean kan potensi jadi ashabul napa? Araf. Wa bainahuma napa? Hijab. Wa alal araf. Ya iku misalnya ngeten, fatwa sing membingungkan, sing mirip-mirip misalnya ngeten. Ini yang kejadian nyata. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar Abu Bakar itu menghadapi satu masalah. Ono wong bar dipegat bojone, dipegat-gat nih. Terus dia setelah 10 hari, kila 15 dino melahirkan. Sebelum ada fikih yang sekarang, sebelum ada fikih. Sampai sekarang fikih itu kan tompo mateng. Tompo mateng dari istimbatnya Imam Syafi'i. Yang untuk sampai lewat kitab takrib macam-macam. Kata Sayyidina Ali itu tak tadu bi'ab adil ajal. Dia harus iddah dengan ajal terpanjang. Begitu juga masalah mutawafan anha zawjuha yang ditinggal mati suaminya. Misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti setiap perempuan sing ditinggal mati sing lanang iddahe pinten 4 wulan 10 dina. Nah, setelah hanya 15 hari, ternyata anak ini melahirkan. Napa? Abu Bakar darani Umar, ya wis iddah entek. Mergo anggap bae wong wedok iki mlebu ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna napa hamlahu. Sing cara Umar Abu Bakar mlebu ayat orang yang hamil ya batas iddahnya setelah melahirkan. Tapi cara Sidina Ali piye wae soriful ayat tentang mutafan ahna zawjuha yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Lah untungnya kita ini anut Imam Syafi'i sing akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Nggih akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Niki penting kula aturaken. Jadi kita sekarang yang sekarang ini kan wis tampa mateng. Pokoke angger mateng iddahe nglahirno cek iku mutallaqat cek napa mutawafan napa zauju. Jadi dulu itu membingungkan. Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah teng Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat napa profesi. Lurian kok mboten protes pundi, kula niku riyen jeeling kula umur 18 napa 19. Tapi kula pun ngalim ora kok sampean pun ngalim paham. Niku pun mboten niki mboten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur duwe utang. Paham ya? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi ku tumpakane zaman niku Pajero. Pajero terus sakniki alpat. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliatan. Petani gabah, salah petani gabah mlebu zuruk. Lha iku cara fikih toha wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur
pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuru' wal hubub. Sing ngomong itu ndinti wis fatwa. Lah sing ngrungokno bodho kabeh muni nggih. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat? Padahal miliar. Sehingga bah utangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita yang terima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ya? Pokoknya kitabnya ngoten. Yo, pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab, tapi nak bantah atau pantas sampai usul. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo, itu termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dikhelah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ya, pakai napa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek badi, nggih. Sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan napa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena napa zakat. Jangan kok wis melarat diblus-blus napa, wis petani gabah melarat diblus-blus wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat." Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan bayem. Nabi ya mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangannya Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane ngoten. Mesti wae ora wajib napa? Zakat. Nah, saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula di kanca niku sugih. Niku bos kangkung napa? Iku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak, Gus. Wis gak usah ngobati tok, wis dipanen tek-tekan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi tidak khodrowat sing rai-rai dagang ngoten kan gitu. Paham maksudnya niki. Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al hukmu tetap yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tanggane hanya gitu saja. Santri nyolong dijupo gitu. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuma asing medit, sing di sawah medit dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jek mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, misalnya Nabi cek ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudrat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus saya tuh syukur sekali Kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh, direktur bank-bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumi ndak wajib zakat. Kok takbire ra ono. Hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Qardawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fiqhus zakat. Terus mungkin populer sekali. Ini sampean ra roh menyerah tahu seneng ilmu sampean. Saya tuh semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca, dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi cek eling gitu. Jadi saya tidak punya masalah ingatan, jadi ya, alhamdulillah masih ingat. Itu kulo syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua umat Islam mengatakan
napa profesi nggih wajib napa zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuru juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini napa? Tijarah. Lalu itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tenggene majmu' niku wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsahu. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajaro nafsu pikirannya itu manol, tukang ngangkut barang. Lho nggih to. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang beca, tukang manol, ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajaro nafsu. Walawali zaman ada orang seorang doktor ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal dan dia digaji atas nama profesi. Sama tak ceritani Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya benar 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Assegaf terus Felix Tambupolan itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang. Ya pokoknya duit segitu. Itu wajib zakat orang ini misalnya. Ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh bangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoi orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu selain pengacara 1 M. Artis juga sama. 1 durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takbir itu darani gak wajib zakat. Petani sing kere mbok engko-engko mbok wajib napa zakat. Itu kan terus kita merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di Muqaddimahnya Fiqh Zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal, menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Terus dia terus cangkem elek, kamu ulama terus pokoknya dia cangkem elek terus. Lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim, mbah wasimarihim wis cangkeme terus elek tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Wal amwal jam'u malin, namal ismun yutlaku ala kulli mutawillis. Alhamdulillah sekarang itu bos-bos kakao di Sulawesi terus bos-bos cengkeh ya mau nopo zakat, bos bako nggih mau nopo zakat. Ini kita syukur sekali sehingga yaitu tadi fikih yang zuruk wal hubub ya kita terima sebagai konsep tapi ya kita kembangkan. Nah ini balik teng khotul istiwa tadi sama kita sekarang ngadepi fikih waktu. Kebetulan kita ada khotul istiwa sehingga kita tidak punya problem guru Bu Samsi sama Tuluus Samsi. Tapi kita akan punya problem saat kita orang kutub utara atau kutub selatan. Nah, monggo sing seneng kulo, seneng ngaji kulo, sing dibilang apa belajar malih. Mungkin yang belum kawin atau kawin tapi cek waras utek kan masih punya kesempatan apa belajar. Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Nah, kue takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah, kue dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin tuh ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman.
Kayak manuk doro ora Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana Kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Yo ana bener yo nyatane amil tenan. Terus kula di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senengan ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyo pakanan doro. Napa? Mandor. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atok ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atok ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kowe salah tapi mungkin